Baik, selamat siang. Kita berjumpa lagi pada hari ini, pada materi yang berikutnya, di mana pada materi hari ini topik yang akan Bapak bawakan adalah tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Nanti kita akan banyak belajar tentang apa itu waham, kemudian jenis-jenis waham, tanda dan gejala, kemudian faktor penyebab, sampai nanti dengan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa, intervensi, atau implementasi, dan evaluasi, baik asuhan keperawatan pada individu maupun pada keluarga. Baik, kita langsung masuk ke pengertian. Baik, waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kata kuncinya ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah keyakinannya salah. Kemudian dipertahankan secara kuat, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kata kuncinya ada 3 itu. Keyakinan yang salah artinya sesuatu yang dipikirkannya itu adalah benar-benar sesuai. Contoh misalnya saya yakin kalau diri saya adalah nabi. Itu keyakinan. Ya, salah apa benar? Ya jelas salah. Zaman sekarang kita tahu bahwa tidak ada nabi. Yang berkata demikian pasti salah, begitu ya. Kemudian dipertahankan secara kuat. Cirinya jika ada orang yang mengkoreksi. Contoh misalnya, masa bapak nabi, kemudian dia marah-marah, defensif, ya, atau malah curiga dengan kita. Nah itu artinya dipertahankan secara kuat. Ya enggak lah, saya nabi kok gini, kata pasiennya kan. Bapak ini nggak percaya sama saya, ibu juga nggak percaya sama saya. Pasiennya marah responnya. Maka ini artinya dipertahankan secara kuat dan terus-menerus. Artinya nggak hanya saat itu saja, nanti sore, nanti malam, kalau ditanya orang, pasti jawabnya adalah dia nabi. Kalau orang protes, orang koreksi, orang konfirmasi, klarifikasi, pasti dia akan marah. Itu namanya terus-menerus. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ketiga. Ya, artinya bahwa ya zaman sekarang nggak ada sesuai dengan kenyataan, tidak ada nabi, begitu ya. Atau contoh lain misalnya yang mengatakan bahwa saya adalah orang pengusaha, bener nggak ya? Sesuai dengan kenyataan nggak ya? Ya jangan-jangan sesuai kenyataan bahwa pasiennya adalah orang kaya, berarti waham atau enggak? Enggak, ya. Keyakinannya benar, dipertahankan secara kuat iya, tapi sesuai dengan kenyataan. Saya ini pengusaha, saya banyak uang. Ya toh memang benar dia pengusaha. Saya punya mobil, saya orang kaya. Lah memang dia kenyataannya orang kaya. Jadi kalau orang berkata demikian, jangan didiagnosa dia waham. Karena itu sesuai dengan kenyataan. Ya, diagnosanya apa? Sombong, ya. Tapi nggak ada diagnosa perawatan sombong ya. Itu namanya orang sombong. Jadi berbeda ya antara sombong dengan waham. Ya, jadi kalian bisa lihat di gambar itu ya, seekor kucing, kemudian dia bercermin menganggap dirinya seekor singa. Nah, artinya apakah sesuai keyakinannya salah? Oh iya, dia seekor kucing bukan seekor singa. Dipertahankan secara terus-menerus? Mungkin iya. Ya, bahwa dia berpikir setiap hari bahwa dirinya adalah singa. Sesuai dengan kenyataan tidak. Kenyataannya dia seekor kucing. Namun di pikirannya seolah bercermin bahwa dia adalah seekor singa, gitu ya. Baik. Ada beberapa jenis waham. Jenis waham yang pertama adalah waham kebesaran. Waham kebesaran ini definisinya adalah meyakini bahwa ia memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus. Contoh, ya, saya ini pejabat di Kementerian Kesehatan loh, kenyataannya mungkin bukan. Ya. Kemudian saya adalah pengusaha. Ya, saya adalah artis. Saya adalah ratu sejagat. Ini contoh kasus-kasus yang ada di rumah sakit jiwa ya. Saya adalah ratu sejagat. Pasalnya bilang demikian. Jadi jelas bahwa kenyataannya mungkin keliru karena negara kita nggak ada ratu, ya kan? Kemudian secara ratu sejagat itu penampilannya bagaimana? Nah ini artinya mungkin ada sesuatu yang salah.
keyakinannya, kemudian dipertahankan terus-menerus oleh pasiennya, dan sulit untuk dipatahkan. Bisa marah pasiennya kalau ternyata orang lain mengatakan bahwa malah diejek mungkin ya. Enggak, ibu bukan ratu sejagat. Misalnya ya, bapak itu bukan, maaf, misalnya polisi, karena dia dulu pengen jadi polisi tapi gagal terus, akhirnya muncul waham kebesaran, kemana-mana pakai baju polisi. Sesuai kenyataan, tidak, karena dia bukan tamat dari pendidikan kepolisian. Dipertahankan, ya kemana-mana pakai seragam dan mengatakan kepada semua orang bahwa ia adalah polisi. Dan kalau ada yang membantah, dia marah. Ya, itu namanya dipertahankan. Kemudian terus-menerus setiap hari dilakukan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya bahwa dia bukanlah seorang polisi. Ini disebut dengan waham kebesaran. Ya. Jenis waham yang kedua adalah waham curiga. Waham curiga itu adalah meyakini ada seseorang atau kelompok orang yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya. Diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh misalnya ada yang ngumpul di sana, kemudian si pasien mengatakan bahwa pasti mereka yang ngumpul di sana itu sedang membicarakan saya. Pasti orang yang sedang duduk di sana, di pasar sana, mereka pada ngomongin saya, menjelek-jelekan saya. Saya yakin sekali bahwa tetangga itu yang membuat saya sakit seperti ini. Mereka mengguna-gunai saya. Contohnya ya, mereka pergi ke orang pinter sehingga saya jadi seperti ini, lumpuh misalnya. Nah, di sini contohnya, seluruh saudara saya ingin menghancurkan hidup saya karena mereka iri dengan kesuksesan saya. Itu artinya waham curiga. Curiga dengan orang lain yang berlebihan. Namun jika ada orang yang menasehati, sulit menerima, bahkan malah marah-marah. Kenyataannya benar nggak tetangganya yang nyantet atau guna-guna, mungkin punya pacar misalnya, bener nggak bahwa mereka benerin ngomongin kamu di belakang? Nah, itu kan artinya kecurigaan-kecurigaan yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Nah, ini harus ditangani. Sampai dengan kita saat ini, perasaan curiga kepada orang lain jelas perasaan yang salah. Terlepas kita gangguan jiwa atau tidak. Artinya, jika perasaan curiga itu terus kita pelihara, lama-lama ya mungkin kita jadi gangguan jiwa beneran. Oleh karena itu, berpikir positif tentunya dengan orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, berikutnya adalah waham agama. Yang ketiga ya, waham agama adalah keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan. Ya, yakin boleh dengan agama, tapi kalau berlebihan mungkin ada sesuatu yang keliru. Apalagi yakinnya terhadap pemahaman-pemahaman yang salah terhadap agama tertentu. Misalnya pasiennya bilang, saya masuk surga kalau saya tiap hari memakai baju yang warna putih. Mungkin ada nggak ajaran agama yang mengatakan demikian? Ya, mungkin sesuai dengan keyakinan agama pasiennya mungkin tidak ada. Ya, tapi mungkin ada di keyakinan agama yang lain. Tapi bagi pasien di keyakinan agamanya tidak ada yang mengharuskan setiap hari pakai baju putih sampai pasiennya nggak ganti-ganti baju. Itu mungkin tidak ada ya. Salah artinya pemahamannya. Dipertahankan secara terus-menerus. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini termasuk dalam waham agama. Berikutnya adalah waham somatik. Apakah kalian pernah bertemu dengan pasien yang mengatakan bahwa saya sakit kepala, kemudian mata saya tidak bisa melihat, sulit, kabur, telinga saya ada bisulnya di dalam, mulut saya tidak terasa apa-apa, jantung saya sakit, jantung saya, napas saya sesak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua organ tubuhnya pada sakit, banyak keluhan. Artinya, ini disebut dengan waham somatik. Diucapkan berulang-ulang. Sudah ada perubahan belum? Tidak, nanti berobat lagi, sakit yang lain. Di check up, diperiksa, semuanya bagus, semuanya sehat, normal. Tapi mengeluh lagi. Nah, berarti berobatnya bukan di rumah sakit umum. Mungkin harus berobat ke rumah sakit jiwa. Karena pasien tersebut mengalami waham somatik. Ya, rasanya sakit di badan, tapi sebenarnya secara fisik sehat-sehat saja. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke faktor predisposisi atau presipitasi. Artinya apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi waham?
Ya, kita akan lihat slide-nya. Baik, faktor predisposisi atau presipitasi yang pertama adalah penyebabnya ada riwayat penyakit infeksi. Penyakit infeksi tentunya yang akan mengganggu fungsi organ tubuh, khususnya otak. Ya, penyakit infeksi yang menyerang otak, misalnya meningitis, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit kronis dan kelainan struktur otak, itu menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi poin 1 dan poin kedua itu adalah faktor biologisnya. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu faktor psikologis maupun sosial budaya, seperti kekerasan dalam keluarga. Ya, sering mendapatkan kekerasan, akhirnya hilang trust dengan orang lain, sehingga kalau ketemu dengan orang lain bawaannya curiga. Kenapa? Karena orang yang terdekat, orang yang diharapkan bisa mencintainya juga, itu tidak bisa memberikan rasa aman kepadanya. Orang tuanya saja mukul-mukul dia, nggak ada kasih sayang. Apalagi orang lain. Jadi dengan orang lain, selalu tampilannya curiga dengan orang lain. Dia pasti mau ngapa-ngapain saya. Karena trust dengan orang terdekatnya pun tidak ada. Itu kekerasan dalam keluarga, ya. Kemudian kegagalan dalam hidup. Contohnya misalnya ingin menjadi polisi atau tentara tadi ya, namun tidak tercapai, akhirnya mikirin jadi stresor dalam kehidupannya berhari-hari karena kegagalan, akhirnya mulai beli seragam tentara atau polisi, kemudian berlagak seperti tentara, akhirnya mengaku dirinya tentara, ya. Kemudian kemiskinan, ya, kemiskinan jelas stresor dalam kehidupan dan akhirnya mungkin mimpi-mimpi tidak tercapai, akhirnya waham menjadi kebesaran orang kaya, pengusaha, begitu ya. Atau adanya aturan atau tuntutan di keluarga, masyarakat, atau nggak dari dirinya, tapi dari orang lain yang menuntutnya menjadi seperti A. Akhirnya bertingkahlah dia seperti A. Ya, ada orang yang ingin menjadi artis, maka gayanya ikutan kayak artis itu. Nah, ini kalau dipelihara lama-lama jadi waham, artinya tidak menjadi diri sendiri. Makanya kita sering mendengar be yourself, ya, tidak menjadi orang lain. Karena bahayanya ya seperti itu. Akhirnya gaya, cara ngomong, penampilan, akhirnya lama-lama mengakui bahwa dirinya itu adalah artis A, artis B, begitu ya. Atau terjadi konflik antar masyarakat. Ini semua adalah penyebab seseorang yang menjadi waham. Ya, artinya gangguan jiwa salah satu gejalanya adalah waham. Berikutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini ada dua, yaitu mayor dan minor. Mayor ini maksudnya pasti ada ya, harus ada terlihat pada pasien dengan waham. Minor ini bisa ada, bisa atau tidak. Kita lihat yang pertama, tanda dan gejala mayor. Baik, tanda dan gejala mayor ada subjektif maupun data objektif. Data subjektif artinya data yang disampaikan oleh pasien. Misalnya pasiennya mengatakan bahwa ia artis, nabi, presiden, wali, atau lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Atau dia curiga, waspada berlebih pada orang tertentu, ya, seperti tadi contohnya pada tetangga yang sudah menyantet saya misalnya ya, atau si cowok itu sudah mengguna-guna saya, membuat saya seperti ini, begitu ya. Merasa diintai atau membahayakan dirinya, pasti ada orang jahat yang membuat saya menjadi sering sakit, ya, dikejar-kejar oleh seseorang, seperti itu. Atau dia yakin menderita sakit fisik, seperti pada waham somatik tadi. Dilihat data objektifnya, dia akan mudah tersinggung, karena begitu dia menceritakan bahwa ia artis, apa sih respon orang yang mendengar? Senyum, ya, tertawa, atau malah berpandangan aneh, sehingga membuat dia mudah tersinggung tentunya ya. Loh, ini kok kayaknya nggak setuju dengan kata-kata saya, kata pasiennya. Akhirnya pasiennya jadi apa? Jadi marah, ya, atau dia waspada, ya, terlalu hati-hati, ya, kemana-mana selalu ketakutan karena dia curiga dengan orang lain. Akhirnya dia menarik diri, nggak mau kemana-mana, daripada saya celaka. Atau pembicaranya inkoheran, jelas inkoheran ya, nggak nyambung. Karena mana ada sih zaman sekarang nabi, mana ada sih presiden seperti si pasien ini misalnya ya, mana ada sih artis yang penampilannya tidak seperti artis, begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya yang dikatakannya itu adalah tidak nyambung, incoherent.
atau perilakunya seperti waham, ya. Artis ya penampilannya artis, gaya-gayanya kayak ke artis-artisan padahal bukan artis. Begitu nabi juga dia akan bawa tongkat. Ya ada pasien di rumah sakit jiwa seperti itu. Dia akan bawa tongkat. Dia memakai baju maunya yang baju ala-ala nabi, pakai kain di kepala. Kemudian kita perawat nih yang merawatnya juga harus bertutur sangat sopan karena dia adalah seorang nabi. Bayangin kalau kita hanya manggil Pak, apa gini, ya dia akan marah karena dia berpikir bahwa dirinya adalah nabi. Kenapa petugas kesehatan atau perawat manggil dia dengan cara seperti itu? Dengan cara-cara ala-ala nabi atau ala-ala kerajaan harus ngomongnya juga. Nah, jadi kita bingung nggak perawatnya? Oleh karena itu, perawat harus bisa betul dalam merawat pasien dengan waham ini. Oleh karena itu, waham ini adalah diagnosa yang sebenarnya rumit ya. Malah beberapa referensi mengatakan bahwa waham ini hanya bisa dirawat oleh nurse S1. Kalau vokasi atau D3 kayaknya belum dianggap belum kompeten untuk melakukan asuhan keperawatan dengan diagnosa waham ini. Oleh karena itu di kurikulum D3 itu tidak ada asuhan keperawatan waham ini, nggak ada. Jadi khusus untuk S1. Berikutnya adalah tanda dan gejala minor. Ya, data subjektifnya, pasien sulit mengambil keputusan. Kemudian dia khawatir sampai dengan panik, mengalami kecemasan. Ya, saya khawatir kalau saya nanti keluar, saya akan seperti ini. Saya nanti khawatir nanti orang-orang yang di sana itu bakal mencelakai saya, begitu ya. Kemudian dia bingung. Ya, bingung, dia disorientasi waktu, tempat maupun orang. Dia nggak tahu dirinya siapa, jadi bingung kan? Dia nggak tahu tempatnya, padahal di rumah sakit, tapi dia mengatakan dia sekarang ada di kerajaan, ada di istana. Ya, waktu dia juga nggak tahu ini waktu tanggal berapa, karena dia bingung. Mungkin dia merasa di zaman yang dahulu. Bahkan ada yang waham nihilistik, tadi nggak ada di jenis wahamnya, ada namanya satu jenis waham nihilistik itu, dia berpikir bahwa dirinya telah meninggal, ya kan? Kalau dia berpikir dia meninggal, otomatis dia nggak mau apa? Nggak mau makan, nggak mau minum. Tuh apa? Saya sudah mati, Pak. Saya sudah mati, Pak. Dia merasa tidak ada di dunia ini lagi, ya. Jadi saya ngobrol dengan siapa ini, Pak? Saya mengatakan, nggak tahu, Pak. Bapak ngobrol dengan siapa? Jelas saya sudah mati. Berpikir bahwa dirinya itu sudah tidak ada di dunia ini. Namanya waham nihilistik. Jarang sekali ya, sejak Bapak kerja, baru satu menemukan pasien waham nihilistik nih. Ya, tapi kalau waham curiga itu banyak. Waham kebesaran itu banyak. Ya, jarang itu waham nihilistik. Kemudian ada perubahan pola tidur, kemudian kehilangan selera makan, tergantung gayanya ya. Kalau misalnya dia waham kebesarannya koki, mungkin bawaannya perilakunya makan, masak kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nabi yang merasa tidak bisa makan bukanlah segalanya, dengan makan tidak makan juga mungkin tidak apa-apa, ya mungkin dia nggak mau makan karena perilakunya mengikuti pikiran wahamnya, ya. Baik, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatannya yang kita mulai dari pengkajian. Ya, bagaimana cara kita melakukan pengkajian? Apa saja yang kita dapatkan atau yang harus kita kaji pada form pengkajian? Baik, yang pertama ada yang disebut dengan isi pikir. Ya, dari sederet form pengkajian keperawatan jiwa itu nanti kalian akan menemukan poin isi pikir. Nah, isi pikir inilah yang disebut dengan waham pilihannya. Nanti ada waham kebesaran, waham curiga. Artinya waham itu merupakan bagian dari isi pikiran manusia. Yang harusnya pikiran itu bisa dikontrol. Ya. Kemudian maka kita isi pikir. Apakah berulang atau menetap? Ya, diungkapkan berulang-ulang dan menetap. Ini kita tanya. Kita lihat data subjektif biasanya yang muncul di situ. Kemudian kita lihat apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu. Ataukah pasien cemas merasa berlebihan terhadap tubuh dan kesehatannya. Ya, ini juga terlihat dari data subjektif yang dikatakan oleh pasien. Atau pasien pernah merasakan bahwa benda-benda di sekitarnya itu aneh dan tidak nyata. Atau pasien pernah merasakan bahwa ia berada di luar tubuhnya. Ya. Ini pasien waham nihilistik ini biasanya, bahwa yang berhadapan dengan kita itu hanya tubuh, rohnya itu sebenarnya bukan roh dia, ya, bukan roh dia, tapi rohnya itu sebenarnya sudah mati atau sudah pergi. Ada jiwa yang lain pada dirinya, seperti itu ya. Nah, ini harus kita kaji. Jika iya, tinggal kita
putuskan, kita tegakkan, nanti diagnosanya apa? Apakah waham? Kemudian apakah diagnosa yang lain? Wahamnya waham apa? Waham kebesaran kah? Curiga kah? Waham somatis ya? Atau waham kebesaran gitu. Waham agama ya. Sehingga dari hasil pengkajian tersebut kita tegakkanlah diagnosis keperawatannya, yaitu waham ya. Berikutnya tujuan asuhan keperawatan dibagi 3, yaitu secara kognitif, psikomotor maupun afektif. Ya, secara kognitif ini apa? Secara kognitif ya, klien mampu menyebutkan orientasi terhadap realita. Dia tahu orang, dirinya siapa dan orang lain itu siapa. Dia tidak akan lagi menyebutkan bahwa dirinya raja. Dia tidak lagi menyebutkan bahwa perawat-perawat itu adalah ajudan-ajudan atau pegawai-pegawai istana, nggak akan lagi ya. Dia tahu bahwa itu perawat, bahwa saya adalah pasien di sini. Dia tahu bahwa saya sekarang dirawat di rumah sakit jiwa, saya tidak tinggal di istana. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat atau hari Sabtu, dia tahu ya. Kemudian dia akan menyebutkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan tentang apa? Misalnya ada keinginan atau kebutuhan yang mungkin selama ini belum tercapai harapannya. Nah, ini nanti tugas perawat adalah mengidentifikasi bagaimana cara mencapai tersebut. Ya, hidup ini harus realita, makanya disebut dengan orientasi realita ya yang ada. Oleh karena itu, kemampuan saya segini, maka target saya ya jangan tinggi-tinggi. Ini ada dalam manajemen stres. Ya, saya mengukur kemampuan saya belajar segini, maka target saya untuk keperawatan jiwa adalah 80. Tapi ada juga yang masang target 100 nilainya. Ada yang masang target 10. Artinya hidup ini harus realistis. Ya, yang nggak realistis ya akibatnya jadi kayak pasien ini, ya. Menyebutkan aspek positif, ya. Meskipun saya tidak bisa menjadi tentara atau polisi, tapi saya misalnya apa? Bisa jaga adik-adik saya di rumah, melindungi orang tua saya. Saya kok yang tiap malam misalnya selalu ikut apa keamanan lingkungan, misalnya ya, ronda dan seterusnya. Jadi tidak hanya dengan profesi tersebut bisa melakukan itu, tapi dengan profesi yang lain pun sebenarnya bisa, ya. Nggak bekerja pun sebenarnya kita bisa melakukan peran tersebut. Asalkan peran yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan realita. Psikomotornya apa? Pasien mampu berorientasi, dia tahu ya, dia memenuhi kebutuhannya sendiri mungkin ya. Dia bisa melakukan aspek positif yang disebutkannya tadi. Dia minum obat dengan benar. Afektifnya secara perasaan bagaimana? Pasien merasakan manfaatnya. Pasien merasa nyaman dan tenang. Inilah tujuan asuhan perawatan yang harus kita capai, ya, untuk mengukur keberhasilan dari tindakan perawatan yang akan kita lakukan. Baik, setelah kita melakukan tindakan keperawatan, jadi kita putuskan bahwa kira-kira tindakan apa sih yang bisa saya berikan untuk pasien saya. Dan tindakan yang pertama yang bisa kita berikan kepada pasien waham adalah yang pertama sikap dulu. Kita berbicaranya kalem, lemah lembut. Meskipun pasiennya ngotot bahwa dia raja, ya udah kita tanggapi secara lemah lembut. Kita netral, ya. Kita jujur, tidak bisa kita bohong bahwa iya Pak, Bapak Raja kok, kami tahu Bapak Raja. Demi apa? Demi misalnya supaya pasiennya mau ngikutin latihan-latihan yang perawat berikan. Biar pasiennya mau minum obat. Jadi perawatnya bohong. Itu nggak bisa. Kita tetap harus jujur. Jujur, katakan bahwa yang nomor 2, tidak mendukung dan tidak membantah. Jadi misalnya pasiennya mengatakan, saya adalah seorang nabi. Maka jawaban yang paling tepat, jika belum terbina hubungan trust, saling percaya antara pasien dan perawat, baru ketemu pertama nih, pasiennya bilang saya adalah nabi. Maka respon perawat adalah, oh jadi menurut Bapak adalah nabi ya? Nanya kita, ya saya nabi, pasiennya akan bilang kayak gitu. Gini. Oh begitu ya Pak ya? Iya, kata pasiennya. Artinya kita hanya melakukan konfirmasi, jadi semacam refleksi, memantulkan, menanyakan kembali apa yang disampaikan oleh pasien. Kalau kita diam juga kita salah. Kalau kita menjawab, oh iya Pak, benar, Bapak adalah nabi, itu juga keliru. Artinya kita mendukung waham pasien. Kalau kita membantah, Pak, bukan nabi Bapak, mana ada nabi dirawat di rumah sakit jiwa, itu juga salah. Ya, itu artinya bahwa kita melakukan pertentangan. Sedangkan di sini hindari pertentangan, bicara jelas,
dan simple, gitu ya. Kemudian yang ketiga kita yakinkan bahwa klien berada di lingkungannya aman. Ini pada pasien-pasien yang curiga atau waham somatis, ya, bahwa Bapak selama dirawat di sini, kami akan mencoba membantu mengatasi sakit kepala Bapak, sesak Bapak, ya, kemudian sakit jantung Bapak, ya, lewat obat-obat yang akan diberikan setiap hari yang Bapak minum. Bahwa Bapak di sini aman, orang-orang yang di sini semuanya membantu Bapak memenuhi kebutuhan hidup Bapak, memenuhi kebutuhan Bapak. Ya, mungkin tidak ada yang Bapak curigai, gitu ya. Yang di luar rumah sakit mungkin yang dicurigai. Tapi meskipun ada juga nanti, ya, bahwa dia curiga dengan perawatan, bersekongkol dengan paman saya, om saya yang di sana untuk meracun saya selama saya dirawat di sini, ada. Ya udah, nggak apa-apa, jangan kita ngotot-ngototan. Ya, jangan ngotot-ngototan dengan pasien. Nggak ada Pak, yang masa tertuduh ya. Nggak ada Pak, saya itu mah ada, saya sekongkol, saya aja nggak kenal sama om. Nggak perlu klarifikasi. Ya, tugas perawat itu nggak perlu membela dirinya. Kita lagi merawat orang sakit, yang sakit siapa? Pasien kan? Yang sakit pasien, kita sadar ya bahwa yang sakit itu pasien. Oleh karena itu begitu mendengar itu, kita jangan terpancing emosi. Ya, bukan permainan, justru kita, wah kasihan nih, berarti dia masih ada gejalanya yang harus, oleh karena itu harus saya rawat dia baik-baik. Begitu. Ya. Kemudian bantu klien untuk orientasi realita, ya. Pada saat bertemu, halo Bapak, namanya siapa? Bapak sekarang di mana ya? Kita ingatkan. Di sini. Oh, di ini Pak ya. Saya pikir Bapak sekarang ada di rumah sakit. Gitu ya. Terus diskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. Ya, baik kebutuhan psikologisnya, misalnya dia mengeluh bahwa cita-cita dia tadinya mau jadi tentara, ya kita dengarkan. Kemudian bagaimana cara Bapak mencapai harapan Bapak itu, apa yang sudah Bapak lakukan. Oh seperti itu Pak ya, Bapak sudah mengikuti ujian berkali-kali namun gagal ya. Kemudian apalagi yang Bapak lakukan. Kemudian setelah itu bagaimana Pak pada waktu gagal, dan seterusnya. Ini kita gali terus supaya pasien nanti bisa memenuhi kebutuhannya yang realistis. Ya, ada kebutuhan yang tidak realistis yang tidak bisa kita penuhi. Misalnya dia butuh untuk bertemu dengan guru, misalnya ya, sang guru yang guru dari nabinya, siapa walinya siapa gitu ya, yang nggak realistis, yang bisa penuhi mungkin tidak, tapi yang bisa kita penuhi karena kebutuhannya realistis, mungkin bisa kita bantu dia. Ini dalam rangka membina hubungan saling percaya, trust dengan pasien, sehingga pasien benar yakin bahwa oh Pak Christianus Tiasporo ini bisa memahami pikiran dan perasaan saya, gitu ya. Kemudian kita bantu aspek positif apa yang sudah dimiliki oleh klien. Ini kita juga bantu identifikasi, kemudian kita latih. Ya, ternyata Pak, meskipun Bapak nggak jadi tentara, tapi Bapak mampu kok A, mampu kok B, mampu kok C. Banyak kemampuan-kemampuan positif lain yang Bapak miliki. Ya, satu aja kemampuan yang bisa Bapak miliki sebagai tentara, tapi yang lain banyak Pak. Bahkan ada peran-peran tentara juga yang Bapak jalani selama ini. Ya, misalnya tadi menjaga saudara, menjaga orang tua, bahkan ikut kegiatan di masyarakat gitu ya. Latih klien dalam melakukan kemampuan aspek positif tersebut tadi yang dilatih. Ya, supaya nanti baik dalam rangka mencapai harapan-harapan pasien maupun bukan, itu tetap kita latih harapan. Apalagi mencapai harapan-harapan pasien selagi harapan tersebut realistis. Misalnya pengen jadi guru, ya, ada kesempatan kuliah realistis kan, ada pendidikan guru di sini, misalnya di universitas terbuka, realistis, ikuti, minta keluarganya untuk daftarkan, sehingga nanti pada saat cita-citanya tercapai mungkin bisa. Tapi ada yang nggak realistis, misalnya jadi nabi, itu nggak realistis, sulit ya untuk mencapai menjadi seorang nabi, kayaknya nggak mungkin malah. Nah itu kan nggak realistis. Jadinya yang dilatih hal yang positif mungkin yang nggak ada berhubungan dengan itu, ya, meskipun ada peran-peran yang bisa mirip atau sama. Berikutnya adalah bagaimana tindakan keperawatan kepada keluarga. Yang pertama adalah mendiskusikan dengan keluarga tentang waham yang dialami oleh pasien. Kira-kira bagaimana kalau di rumah keadaan pasiennya? Apakah sama seperti di rumah sakit atau ada perbedaan? Kemudian mendiskusikan dengan keluarga tentang bagaimana ibu cara merawat pasien waham di rumah. Ya. Kemudian jika pasiennya keluarganya belum paham, maka apa yang kita lakukan di rumah sakit itu juga yang kita sampaikan kepada keluarga. Bagaimana cara bicaranya jika pasiennya mengatakan bahwa dia nabi dan seterusnya ya. Lingkungan yang tepat bagaimana, follow up
dan keteraturan pengobatannya harus bagaimana, mendiskusikan dengan keluarga tentang obat pasien, dan bagaimana kondisi yang memerlukan konsultasi segera. Pak keluarga harus tahu tentang ini, ya. Sehingga keluarga sebagai perawat pasien di rumah nanti bisa menjaga agar kondisi pasien tetap stabil kejiwaannya. Sehingga akhirnya yang terakhir kita lakukan evaluasi kepada pasien setelah kita melakukan implementasi tadi. Yang pertama, apakah pasien bisa mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan kenyataan? Keyakinan terhadap apa? Orang, tempat, dan waktu. Ya, apakah dia bisa? Kemudian komunikasinya sesuai dengan kenyataan nggak? Atau yang terakhir, apakah dia sudah bisa menggunakan obatnya dengan benar dan patuh? Ya, jadi ini harus yang kita evaluasi. Baik, demikian materi kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Semoga kalian bisa memahami semua tentang asuhan keperawatan klien dengan WAHAM, ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa menghubungi saya, menghubungi Bapak, dan kemudian semoga nanti materi ini bermanfaat bagi praktek kalian di rumah sakit dalam membantu pasien-pasien gangguan jiwa khususnya dengan WAHAM. Selamat sore.